Wakil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 24 Maret 2025 dimulai. Pemimpin apel memasuki tempat apel, barisan disiapkan. Barisan saya ambil alih, mohon perhatian semuanya. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Barisan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, apel bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 24 Maret 2025. Siap. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi semuanya. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, para asisten, para kepala OPD dan semua pejabat di lingkup pemerintahan Provinsi NTT yang hadir pada apel pagi hari ini. Pertama, tentu kita puji syukur kehadirat Tuhan, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Beberapa waktu ini saya dan Pak Wakil Gubernur kami berbagi tugas. Saya bersama dengan para bupati, wali kota atau yang mewakili karena berbagai kondisi, ada yang diwakili oleh wakil bupati atau sekda ke Jakarta untuk bertemu dengan 21 kementerian, 20 diantaranya diterima langsung oleh menteri, yang lainnya diwakili, 3 kepala lembaga negara, 21 kementerian, 3 kepala lembaga negara, dan juga Gubernur DKI Jakarta. Kemudian Pak Wakil Gubernur khusus pergi mengecek aset-aset Pemda yang juga selama ini mungkin terbengkalai di Labuan Bajo. Di tengah juga perjalanan kami berdua, kita juga dikejutkan oleh berita ada keluarga besar NTT yang ada di Papua yang kemudian menjadi korban dari situasi yang konflik yang ada di Papua. Untuk itu pada kesempatan pertama kita tundukkan kepala, berdoa bagi arwah Ibu Rosalina, seorang guru asal Flores Timur yang sudah gugur dalam tugas mendidik anak bangsa di Papua, mewakili kita semua orang NTT yang juga bisa hadir di sana untuk membantu anak-anak Papua. Kita berdoa bersama buat arwah Ibu Rosalina dan juga semua korban yang lagi dirawat, semuanya diberikan, yang lagi sakit diberikan kesembuhan dan Ibu Rosalina diterima di sisi Tuhan. Mengenai cipta, kita mulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, pada apel hari ini kami hanya ingin mengingatkan beberapa hal. Pertama, Quick Win atau program cepat terbaik yang ingin kita lakukan di Provinsi NTT ada 6, dari mulai urusan One Village One Product sampai nanti
Kita akan juga merapikan pemerintahan di Provinsi NTT, ada 6 sementara dan sedang berjalan. Untuk itu kami berharap agar dan kami meminta agar seluruh pimpinan OPD, Sekda, asisten dan semua aparat sipil negara ASN di lingkup pemerintah Provinsi NTT dalam waktu yang kira-kira sekitar 60 hari lagi ke depan sudah ada yang bisa kita hasilkan. Kami sudah bicara juga dengan para bupati, wali kota agar nanti di setiap tingkat desa atau kelurahan yang ada di masing-masing daerah itu sudah bisa keluar hasilnya untuk One Village One Product. Kemudian juga gerakan beli NTT, saya dan Pak Wakil Gubernur sudah sepakat dan kami sudah jalankan bersama Sekda dan jajaran di pimpinan di lingkup pemerintah Provinsi NTT. Kita mulai membiasakan membeli produk-produk NTT yang memang ada dan bisa kita pakai. Bahwa kita tidak bisa menggantikan dari luar itu pasti, karena dari luar pasti akan lebih dominan di NTT. Tapi mulai ada gerakan untuk substitusi atau mulai mengisi apa yang selama ini kita pakai dari luar. Sebagai contoh, tanpa menyebut merek ya, air mineral di kantor-kantor itu sekarang diupayakan karena itu sudah ada sertifikat dari Badan POM, dipakailah produk-produk dari NTT yang ada lebih dari 7 jenis. Di Timor ada air mineralnya, di Flores ada, di Rote saya lihat juga ada, di Sumba juga ada. Mulai pakai air mineral juga yang asalnya dari NTT. Sehingga juga itu menjadi bagian dari kita menjalankan gerakan beli NTT dari yang sudah memang itu ada di NTT. Bisa ya? Bisa. Jadi nanti kami kalau nanti turun ke lapangan, saya dan Pak Wagub menemukan bahwa produk yang ada di SKPD nanti, di OPD masing-masing, itu sudah produk-produk dari yang ada dari NTT. Kecuali yang kami belum ada hasilnya di NTT itu, tapi sebagian besar itu sudah terisi di ruangan saya dan ruangan Pak Wagub dan Pak Sekda dan lain. Sekarang produk-produk dari NTT kita biasakan dipakai, termasuk UMKM. Jadi saya baru juga diberitahukan waktu di Jakarta oleh Menteri UMKM, 40% ya, itu aturannya ada begitu di Perpres, 40% penggunaan belanja pemerintah juga itu juga memprioritaskan juga sektor UMKM. Jadi apabila ada UMKM NTT yang itu bisa dipakai untuk belanja pemerintah, prioritaskan pakai punyanya UMKM. Itu ada Perpresnya itu. Jadi baru kemarin kami ke Jakarta diberitahu sama Menteri, baru saya agak kaget juga, benar juga. Jadi kalau ada produk UMKM yang itu memang sudah memenuhi syarat dan bisa dipakai, itu dioptimalkan juga dipakai produk UMKM yang ada dari NTT. Yang berikut juga terkait dengan yang kami sudah janjikan, saya dan Pak Joni janjikan, nanti habis pasca ya, itu pengisian seluruh jabatan di eselon 2 dan ke bawah itu akan kami isi dengan baik. Nanti siapkan diri dengan baik, pada saat proses mulai berjalan agar nanti bisa sama-sama berproses dengan baik. Dan sekali lagi tidak ada urusan uang dan juga yang lain-lain di situ, karena saya tahu ada yang main-main duit di situ, langsung saya coret orangnya. Jadi ikut proses saja dengan baik, ikut seleksi dengan baik, dan biasakan untuk ketengahkan dan kedepankan kompetensi, kemampuan. Jadi jangan lagi pakai pendekatan ini itu yang tidak perlu. Jadi saya dan Pak Joni Asaroma sudah sepakat, semua nanti pengisian itu berdasarkan kompetensi dan kemampuan, jangan lagi berdasarkan hal-hal yang tidak profesional untuk kita ke depan. Dan terakhir, terkait dari saya itu, hasil dari Jakarta ini menurut saya banyak sekali yang bisa kita kerjakan di semua OPD masing-masing. Total investasi yang kalau semakin kita baca, yang kita bahas itu sudah cukup besar sekali yang akan dibawa ke sini. Dan kita ingin agar nanti di NTT ini iklim investasi mesti kita buka dengan baik. Pesan Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, adalah buat saya dan buat para bupati wali kota yang hadir yang kemarin kami di Jakarta. Ini pertama kali dalam sejarah menurut Pak Tito ya, ada gubernur bersama dengan bupati wali kota bersama-sama datang ke satu kementerian dan kemudian membahas kepentingan NTT secara bersama. Tepuk tangan dulu buat kita orang NTT. Dan bukan cuma Pak Mendagri saja yang mengatakan demikian, tapi seluruh kementerian lembaga yang kami pergi ini, terutama yang sudah berjalan sekian lama sepanjang sejarah Republik, mereka mengatakan bahwa sejak Orde Baru sampai sekarang
itu belum pernah ada daerah yang datang selengkap ini, gubernurnya datang, para bupati dan wali kotanya datang atau yang mewakili, itu bisa duduk bersama-sama bicara soal kepentingan NTT, dan semua menteri itu senang dengan model begini. Jadi saya berharap juga nanti semua OPD yang ada di pemerintah provinsi ini juga jangan lagi mainkan ego-ego sektoral ya. Kalau para bupati dan wali kota bisa bersama gubernur, bisa bersama-sama bicara soal kepentingan NTT, jangan lagi ada OPD-OPD yang sedang itu besok itu saling ngunci deh pun kewenangan. Jadi kewenangan itu kalau sampai mereka dikunci, saya tahu orangnya langsung copot. Tidak pakai tunggu-tunggu lagi, langsung saya PLT-kan memang. Jadi jangan lagi ada pola di mana saling kunci kewenangan kemudian tidak membuka diri terhadap pola untuk kita bisa sinergi bangun NTT ke depan. Para bupati wali kota saja dengan kerendahan hati mau duduk bersama gubernur untuk urus NTT bersama-sama. Kami sudah sepakat nanti besok itu ke depan tidak boleh lagi ada yang terlalu menonjol, kita mesti bagi sama-sama ini kue pembangunan ini. Nanti akan ada banyak pusat pertumbuhan yang mau kita bangun di NTT, di bidang ini ditaruh di mana, ini ditaruh di mana, dan harus banyak bentuk juga membuat kita bisa bergerak dengan baik. Jadi tidak lagi ada kabupaten kota yang lari sendiri. Manggarai Barat yang begitu maju pariwisata saja juga sudah mau untuk berbagi nanti dengan yang lain untuk urusan pariwisata dan nanti kan kita duduk bicara dengan para pimpinan OPD untuk bahas soal ini. Jadi tolong para pimpinan OPD dan perangkat-perangkatnya itu tolong buka diri, kerja bersama, jangan lagi masing-masing kunci kewenangan ini punya saya keep sendiri, saya jaga sendiri, saya tidak mau berbagi dengan orang lain. Jadi kalau saya dan Pak Joni sudah mau menemukan model begitu, kami langsung PLT ganti untuk biar bisa bergerak proses yang berjalan ini. Kami sudah sama-sama berjanji ke depan sampai selambat-lambatnya bulan Juni. Karena kita sudah ada satu pintu di sini, tapi biar memudahkan orang banyak itu memahami dan kita bisa buat dia lebih luas lagi di tempat itu. Dan ini usulan dari Pak Mendagri juga yang perlu kita kerjakan adalah kita mesti membuat mall pelayanan publik di seluruh NTT. Mulai dari provinsi ini kalau bisa kerja 2-3 minggu ini beres. Buat mall pelayanan publik itu menjadi tempat di mana seluruh perizinan semua pelayanan publik yang bisa kita satukan di situ dibikin jadi satu dan dibuat mudah pelayanan publik di NTT. Investasi itu mau masuk NTT ini satu saja rumusannya. Ciptakan iklim investasi yang sehat. Salah satunya adalah kita para ASN ini tolong buka diri agar nanti orang mau datang investasi di Nusa Tenggara Timur. Dan yang masuk ini tidak tanggung-tanggung ini. Masuk ini ada yang hitungan bunyi ratusan miliar, ada yang bunyi 1T atau sampai dengan 9 triliun, ada yang di atas belasan triliun, bahkan ada yang ratusan triliun belum masuk NTT hari ini. Saya pun juga terkaget-kaget, ada investasi yang sampai lebih dari 100 triliun mau masuk NTT di salah satu tempat, nanti baru kita ngobrol lebih lanjut. Artinya ini sudah terbuka ruang bagi kita ini untuk maju. Setelah bergerak sana bergerak sini sudah cukup banyak komitmen. Dan terakhir waktu kami ketemu dengan Kementerian Investasi, saya minta tolong betul kepada mereka. Tolong bantu NTT agar iklim investasinya dimulai dari para ASN itu bisa kita bangun dengan baik. Dan percayalah bahwa saya juga lagi berpikir bagaimana agar para ASN ini juga bisa kemudian mendapatkan uang dengan baik dari hasil investasi yang kita sudah dorong ini. Nanti kami, saya dan Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda dan segenap jajaran para pimpinan OPD, kami akan bahas bagaimana caranya dan itu kami konsultasikan dengan baik dengan para aparat hukum agar para ASN juga nanti ini juga bisa berusaha dengan baik, dengan layak dan betul-betul menjadi pengusaha-pengusaha baru di NTT. Setuju? Setuju? Jadi saya kemarin juga sama Bu Erni yang mau pensiun ini. Bu Erni kalau besok pensiun jangan berpikir saya mau gendong cucu, jangan. Pensiun itu mau pikir saya mau jadi pengusaha apa. Saya ketemu, saya punya teman mantan komjen di Mumbai, India. Dia pensiun jadi pengusaha. Dia bawa pengusaha-pengusaha yang dia mau datang masuk di NTT dan juga tempat lain. Karena kita ini tahu jaringan, kita tahu apa yang hebat di NTT, kita tahu perbankan. Sayang kalau justru orang-orang ASN sendiri tidak bisa jadi pengusaha dengan baik. Saya punya adik kelas itu jadi pengusaha di Sumba Barat Daya. Karena dia apoteker, saya apoteker. Dia punya mungkin lebih dari 6 apotek di sana. Dia bisa usaha juga ini itu dan tetap menjadi kepala dinas di SPD. Dia kepala dinas di SPD dan dia punya sekian banyak apotek karena dia apoteker. Nah nanti masing-masing sesuai dengan kemampuannya, tolong dipikirkan. Kami juga akan membantu agar pokoknya harus banyak pengusaha-pengusaha dari NTT juga yang lahir dari kalangan ASN yang juga bisa menggerakkan ekonomi di NTT dengan baik. Setuju? Setuju. Nanti soal perbankan, nanti urusan Bank NTT, Himbara dan swasta nanti kami yang urus untuk bantu juga ASN-ASN. Tepuk tangan aja kapan ini kita mau jadi pengusaha-pengusaha baru.
Masa kalau nanti garam masuk ke NTT kita tidak jadi pengusaha? Masa rumput laut masuk ke NTT tidak jadi pengusaha? Dan juga banyak sektor lagi yang mau dikembangkan di Nusa Tenggara Timur. Jadi ASN jadi pelayan rakyat yang baik, tapi juga mulai siap diri menjadi birokrat entrepreneur yang juga bisa juga menggerakkan dunia usaha di Nusa Tenggara Timur. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan. Nanti lebih detail kami akan nanti bahas di jajaran pimpinan dulu untuk bisa diteruskan. Dan buat Bapak Ibu sekalian, para ASN, terima kasih atas dedikasinya sepanjang seminggu terakhir ini. Setiap minggu kalau boleh ada achievement lah ya, ada pencapaian yang mau kita lakukan untuk di masing-masing unit, masing-masing OPD atau masing-masing diri, agar di minggu ini saya mesti tampilkan apa untuk saya punya diri, unit saya, OPD saya, dan juga mungkin bagian saya. Jadi kalau boleh setiap minggu itu pencapaian terhadap target yang kami buat dari provinsi coba dibikin dan disiapkan dengan baik. Sebelum saya tutup, ini Pak Wagub juga punya banyak cerita dari Labuan Bajo. Kita dengarkan juga catatan dari Pak Wagub untuk urusan perjalanan Labuan Bajo, agar juga ini terkait dengan urusan menyangkut aset dan sebagainya. Karena saya tahu banyak juga aset kita yang terbengkalai atau belum kita gunakan dengan baik. Mumpung di musim efisiensi ini, kita punya alasan juga untuk menggerakkan dengan baik, kita punya aset ini bisa kita gunakan dengan baik. Untuk itu kita beri kesempatan juga buat Pak Wagub menyampaikan juga catatan dari Labuan Bajo dan berbagai daerah yang sudah beliau pilih. Silakan Pak Wagub. Yang saya hormati Bapak Gubernur, yang saya hormati para pimpinan OPD serta seluruh ASN yang saya banggakan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. NTT. Tarung. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah salaman teman kiri kanan belum? Benar. Salaman lagi, tidak apa-apa. Tanya pakai bahasa Inggris, how are you? Are you okay? Yes, I'm fine, okay. Gitu. Terima kasih Bapak Gubernur atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama mari kita memberikan aplaus kepada Bapak Gubernur. Kenapa kita harus memberikan aplaus? Karena pertama, apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur selama 1 minggu di Jakarta beserta para kepala daerah itu merupakan satu capaian yang luar biasa. Ya. Seperti Bapak Gubernur sampaikan, belum pernah ada gubernur kompak dengan seluruh bupati datang ke Jakarta bertemu dengan para menteri. Ini adalah suatu tindakan yang strategis, tindakan yang cerdas. Kenapa? Karena kue pembangunan ini terbatas. Kue pembangunan ini terbatas. Siapa yang bergerak cepat, dia akan dapat. Kalau kita datang, itu para menteri langsung kita ikat secara emosional. Dia ingat sama kita dan langsung memerintahkan staf-stafnya untuk menyiapkan program-program atau dukungan-dukungan kepada Nusa Tenggara Timur. Kalau kita cuma duduk pangku kaki di Kupang, lupa mereka kalau ada provinsi namanya Nusa Tenggara Timur. Jadi ada istilah manajemen itu jendela jauh hari. Siapa yang nongol di jendela, kelihatan mukanya, itu yang diingat. Betul atau tidak? Itu yang diingat. Nah, karena kita sudah datang, kita lihat apresiasi dari semua menteri yang didatangi. Kita lihat langsung respons positif dari para menteri untuk NTT. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa, ya, yang perlu kita apresiasi inisiatif dari Bapak Gubernur ini. Yang kedua, tadi sudah disampaikan Bapak Gubernur,
Ya memang dari awal kita sudah berbagi tugas. Bapak Gubernur melakukan hal-hal yang strategis berhubungan dengan pusat, para investor dari luar dan sebagainya. Saya yang urusan di dalam. Ya. Nah, di dalam ini termasuk bagaimana kita mengelola aset-aset kita, baik yang ada di luar NTT, di Jakarta, kemarin di Jogja, di Bandung, ya, dan juga di NTT sendiri. Ya. Ini perlu kita lakukan karena apa? Karena kita punya pendapatan asli daerah yang terbatas. Karena itu kita harus menggali semua potensi yang ada ini supaya PAD kita ini bisa bertambah. Berapa bertambahnya itu tergantung daripada usaha kita semua. Contoh kemarin di Manggarai Barat, di Labuan Bajo. Ada yang belum pernah ke Labuan Bajo? Sudah semua? Oh, kenapa sudah yang ke tangan? Mari bertemu aja gini. Mana yang angkat tangan tuh? Catat dia pernah, nanti kita aja nanti kalau Labuan Bajo. Labuan Bajo itu dibandingkan dengan 3 tahun lalu, sekarang sudah berkembang luar biasa pesat. Ya. Hotel bintang 5 itu sudah ada JW Marriott di situ, sudah ada katamaran di situ. Kemudian villa-villa di laut, villa-villa di atas laut itu, udah pernah lihat belum? Villa itu dibangun di atas laut, itu sudah banyak di sana. Nah, kemarin saya cek juga di sana, surat-suratnya sudah ada, izinnya sudah ada, sudah lengkap. Ya. Dan saya minta mereka supaya pertama bisa menyerap tenaga kerja lokal, dan yang kedua menyerap produk-produk lokal, baik pertanian, peternakan, perikanan, ya, perkebunan, juga hasil-hasil kerajinan tangan daripada masyarakat NTT pada umumnya dan Manggarai Barat pada khususnya. Jadi luar biasa. Nah, kita di sana, nah ini menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Saya memang sudah mau menyampaikan juga, tapi Bapak Gubernur sudah menyampaikan duluan. Kita di sana itu punya kapal, ya. Kapal ini harganya sangat mahal. Ya. Konon harganya 100-an miliar rupiah. Ada 2 kapal yang sejak kapal ini dibawa baru tahun 2022 sampai sekarang belum pernah digunakan. Belum pernah digunakan, sehingga kapal ini pun sudah dari 2 kapal tuh ada 1 yang rusak. Nah, saya tidak tahu kenapa belum digunakan. Tapi ini akan kita revitalisasi, ya, akan kita perbaiki, dan saya sudah menawarkan di beberapa hotel besar yang saya datangi, ini bisa dijadikan semacam restoran apung. Ya. Jadi dia sambil jalan sore bawa wisatawan duduk di atas kapal menikmati sunset, ya, menikmati keindahan laut di Labuan Bajo sambil menyantap makanan. Kemudian juga kita punya hotel Pelago. Hotel Pelago itu di pusat kota, di pinggir pantai, luasnya tuh 3 hektar Pak Gubernur. Luasnya 3 hektar. Dulu sudah pernah ada kerjasama tapi terputus. Nah sekarang sudah diduduki oleh pedagang-pedagang kaki lima, ada yang perbaikan kapal di sana segala macam. Ya. Sehingga ini pun harus kita revitalisasi, ya, kita kerjasamakan dengan pihak ketiga, dan itu akan banyak investor yang mau datang karena letaknya sangat-sangat strategis, ya, di Labuan Bajo. Tanah di sana di pusat kota itu 1 meter sudah 30 juta. 30 juta. Jadi kalau bosong ada doi 100 juta, beli cuma 3 meter sah. Untuk bikin toilet sah. Untuk bikin toilet 100 juta, cuma untuk bikin toilet sah. Mahal di Labuan Bajo. Turis kemarin kita buka penerbangan baru dari Singapura, Jetstar, ya. Kemudian sudah ada dari Malaysia. Saya yakin dalam waktu dekat
dari Cina juga akan datang, akan bisa terbuka penerbangan langsung ya. Jadi orang paket-paket tur itu tidak lagi melalui Bali, mereka sudah langsung ke Labuan Bajo. Selama ini kan dari Bali mereka, sekarang sudah dari Labuan Bajo ya. Jadi sangat maju pesat, dan ini bisa memberikan peluang kepada kita juga untuk ikut ya dalam berbagai macam kegiatan perekonomian ya, perdagangan dan sebagainya. Nah, tapi yang tadi Bapak Gubernur sampaikan ya, kita harus berpikir juga, jangan cuma berharap dari gaji kita sebagai ASN, tapi kita juga bisa berpikir dan mengembangkan potensi kita dalam berusaha, berwirausaha atau berbisnis ya. Sebagai contoh saja, kita di sini punya kantin tuh, ya kan? Nah, kan kalau masih ada apa namanya itu space yang kosong, kita persilakan kalau ada ASN yang mau memanfaatkan jualan di situ, ya silakan. Ya. Atau ada yang punya usaha misalnya buat makan snack paling contoh snack ya, silakan ditawarkan. Kita kalau rapat pakai snack dari rekan-rekan sekalian ya, tapi harus dibuat yang enak, dibuat yang bagus, yang bersih ya, taruh di kotak, ditawarkan kepada kita para pimpinan OPD ya. Ini saya ada buat kue-kue di rumah, bisa dijadikan snack di kantor ya. Nah, ini hal-hal yang sederhana, atau apa saja yang bisa dikembangkan ya, yang bisa menambah penghasilan bagi rekan-rekan sekalian ya. Kan tidak ada larangan ASN berbisnis kan? Tidak larangan ya? Nah, kalau TNI Polri ada larangan, kita boleh berbisnis di bidang yang berhubungan dengan tugas-tugas TNI dan kepolisian. Tapi kalau misalnya dia jualan makanan kan tidak ada hubungan dengan tugas TNI Polri, itu bisa, tapi di bidang yang menjadi yang berhubungan dengan tugasnya ini tidak boleh. Ya. Nah, tapi ASN tidak ada larangan. Jadi silakan rekan-rekan mengembangkan naluri bisnisnya ya, untuk bisa menambah penghasilan keluarga, termasuk yang sudah mau pensiun seperti yang tadi Bapak Gubernur sampaikan pada asisten 1. Asisten 1 belum apa-apa udah menyerah mengurus cucu, bagaimana? Jadi Bapak perlu kasih motivasi ya, jangan berhenti berkarya ya, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi negara. Kemudian masih dalam hubungan dengan PAD ya, supaya rekan-rekan tahu bahwa masukan PAD kita terutama dari BPN, KB, dan pajak kendaraan bermotor ini masih jauh dari target. Baru 40% yang bisa terserap atau yang bisa direalisasikan ya. Masih ada 60% lagi. Dan itu kalau bisa kita gali, kita kelola, itu pemasukannya ratusan miliar. Ratusan miliar. Walaupun itu nanti akan dibagi juga dengan kabupaten-kabupaten dalam bentuk opsen pajak itu ya. Tapi itu satu potensi yang masih belum tergali dengan baik. Nah, yang mau saya sampaikan, saya mau tanya nih, ASN ini ada yang belum bayar pajak kendaraan? Ya? Sudah semua? Yang belum mana angkat tangan? Oh, nanti besok suruh polisi bikin tilang di depan sama belakang. Yang belum bayar pajak bisa kena denda 50% nanti. Nah, jadi tolong, apabila ada kendaraan yang dipakai, bayar pajak ya, sebagai seorang warga negara yang baik. Termasuk himbau kepada keluarga-keluarga yang lain ya, kepada kakak, adik
ya ponakan-ponakan segala macam keluarga besar yang punya kendaraan bermotor agar kita wajib membayar pajak, ya. Karena itu pemasukan terbesar bagi PAD Nusa Tenggara Timur, ya. Pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama. Jadi sekali lagi himbau, ya, kita sebarkan informasi ini dan minta himbau semua wajib pajak, mereka yang punya kendaraan bermotor untuk membayar pajak supaya kita bisa mendapatkan PAD yang lebih tinggi. Yang terakhir, ya, saya lihat beberapa kali saya pulang malam ini masih banyak ASN yang masih bekerja, saya apresiasi, ya, berarti memang betul mengerjakan pekerjaan yang lebih baik. Asal jangan lama-lama di kantor karena malas pulang, dia main tua mengomel terus, jadi sudahlah, malam-malam pulang saya mandi langsung tidur. Tapi soal itu kita yakin semua di kantor sampai kita lihat jam 7 kita pulang, woi masih ada juga orang lampu menyala, wah itu berarti ASN kerja mantap semuanya. Nah ini semangat ini harus terus dipelihara. Kalau sudah pekerjaan selesai, silakan pulang, tidak ada masalah, ya, ketemu keluarga. Tapi kalau belum mau dituntaskan, juga itu satu hal yang baik sekali. Ini saja hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ya. Sekali lagi terima kasih atas kerja kalian selama 1 minggu yang lalu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Gubernur. Baik, jadi kami juga mau memberikan contoh bahwa seluruh kita harus bisa saling kerjasama dengan baik, saling berbagi tugas agar juga semua kita punya tugas tanggung jawab bisa kita kerjakan dengan baik. Saya dan Pak Wagub akan terus bekerja sama dengan baik bersama dengan seluruh Bapak Ibu pimpinan, ya, Sekda dan para asisten, para pimpinan OPD dan semua ASN ada di lingkup Provinsi NTT agar kita bisa tuntas kerja untuk berbagai urusan ke depan. Sebagai penutup, saya mau sampaikan juga bahwa pertemuan di Jakarta kemarin itu kami sudah buat juga semacam follow up antara kami dan para bupati wali kota. Kami sudah sampai pada level itu sekarang. Semalam juga saya minta sama tim, karena kami juga, saya dan Pak Wagub punya ada tim konsultan di Jakarta yang kami urus sendiri, bahkan kami punya kantong pribadi berdua. Tim konsultan juga sudah bantu dan bersama Pak Perida sudah merumuskan detail follow up Jakarta per kementerian lembaga. Apa harus kita kerjakan di NTT juga ini di level provinsi tingkat itu sudah kami bagi tugas juga. Jadi kami bukan pergi lalu kemudian pulang senang-senang dengan urus ketemu menteri, bukan. Kami sudah bisa sampai pada detail plan of action-nya, rencana kerja kita kayak gimana. Nanti besok kami akan bahas nanti dengan semua pimpinan OPD di Kupang, yang kami yang ada di provinsi ini, saya dan Pak Wagub dan pimpinan semua. Mudah-mudahan setelah Selasa kami bahas beres, mungkin Rabu sudah bisa dibicarakan lagi di level masing-masing OPD. Kita mesti gerak cepat ini, karena sekali lagi rupiah itu tidak mengenal provinsi. Provinsi mana yang kerja cepat, rupiahnya akan lari di situ. Selama ini kita NTT ini sudah terlalu lama membiarkan uang-uang yang banyak di Jakarta itu masuk ke sini cuma melalui satu pintu aja, terutama transfer daerah dan DAK, DAU itu yang kita andalkan. Sekarang masih kerja untuk juga bisa putar banyak urusan swasta yang mau masuk di NTT. Nanti untuk urusan-urusan khusus kita akan bikin semacam satgas atau tim kerja yang secara spesial untuk urusan itu. Untuk nanti garam itu masih khusus itu, karena itu tugas Pak Prabowo luar biasa untuk kita di sini, Pak Presiden. Nanti rencananya beliau nanti akan panen garam itu dari NTT sebagai bagian dari memastikan bahwa pangan nasional khususnya garam itu dari NTT Indonesia akan bangkit. Itu arahan dari beberapa menteri sudah kami terima dan pasti garamnya akan menjadi hal serius di NTT. Itu kita bisa bikin satgas garam nanti. Nanti mungkin satgas ini kita akan bikin biar nanti lebih fokus kerjanya. Kalau satgas itu nanti dia akan melewati berbagai kewenangan OPD agar biar lebih cepat pergerakannya. Jadi
beberapa satgas akan kami bikin segera mulai besok. Nanti setiap OPD segera menyesuaikan juga dengan pola semacam begini. Maksud juga tadi ini yang tadi sudah disampaikan untuk urusan wirausaha. Semua OPD juga tolong diidentifikasi siapa-siapa yang punya minat atau punya bakat, lihat-lihat punya potensi untuk jadi pengusaha-pengusaha, itu kita mesti bikin grup sendiri lagi tuh, agar mulai bisa menggerakkan entrepreneurship di kalangan birokrat yang ada di NTT. Jadi kalau bisa setiap OPD juga ada disiapin orangnya juga untuk urusan demikian. Jadi ke depan ini kita waktunya kerja, jadi semua masing-masing siapkan diri untuk kerja dan berlari, dan ya waktu kita larinya banyak ke situ ya. Jadi nanti habis kita pastikan komposisi final dari pimpinan eselon 2 sampai ke 4, setelah itu kita harus segera berlari lagi untuk berbagai agenda ke depan. Dan mumpung pemerintah pusat, saya tadi malam masih ditelepon oleh 1-2 menteri, mereka bilang ini gara-gara lu bikin gini Mel, ini sekarang ini bisa jadi suruh model buat provinsi lain. Jadi besok kalau mau pindah Jakarta suruh bawa rame-rame biar terus tim satu-satu. Karena tim satu-satu itu sama juga. Satu menteri kalau terima satu bupati itu, atau terima gubernur, wakil gubernur dan yang lain itu pasti masih alokasikan barang kira-kira 1 jam. Nah itu buat orang juga kadang-kadang waktunya setengah mati. Kalau model begini 1 kali jalan, 1 kali omong semua, kasih proposal di situ dan tinggal kita bicarakan dengan baik. Jadi mumpung ini lagi bagus situasinya, Pak Wagub dan juga gerakan untuk kita optimalisasi OPD PAD juga lagi jalan, kita coba sinergikan agar ini momentum yang baik. Mumpung provinsi lain belum sampai ke titik ini, kita lari lebih cepat dengan semua ASN yang ada ini untuk kita bergerak maju. Siap? Bisa? Bisa? Nanti urusan perbankan jangan khawatir. Nanti kita panggil khusus lah untuk para perbankan juga untuk siap bantu ASN-ASN yang mau jadi pengusaha-pengusaha ini untuk bisa bergerak. Ini kemarin saya kaget juga tuh misalnya kayak program MBG ini. Tepuk tangan saya apa kalau bisa pengusaha tepuk tangan semangat. Ini program MBG ini contoh ya, makan bergizi gratis ini. Ternyata NTT itu dapat 9 triliun. 9T. Yang baru bergerak ini baru 17 dapur yang saya cek kemarin. Dari total 6 bulan sampai dengan bulan April kalau nggak salah. Nah ini kalaupun para ASN mau terlibat bikin dapur juga boleh juga. Daripada SK ditaruh di bank untuk urusan beli mobil, lebih bikin dapur. Karena ini uang pasti punya ini. 120 juta per bulan, tinggal bagi berapa orang yang taruh investasi di itu dapur. Dapur kira-kira sekitar 1,5 miliar sampai 2 M kurang lebih. Belum lagi nanti pasokan nanti ke situ kita bisa bina lagi untuk para petani atau anak-anak muda yang mau bergerak di bidang pertanian ataupun peternakan. Jadi ini sekali lagi ini uang lagi, kalau saya istilah itu uang lagi melayang-layang di udara sekarang. Uang lagi melayang-layang di udara NTT ini, melayang-layang dia. Siapa gerak cepat, ambillah dia yang untung. Sayangnya gubernur sudah mulai berbisnis, dan kami sudah mulai main bisnis. Tapi kalau ASN saya kira boleh. Saya belum ada aturan mengatakan ASN tidak boleh berbisnis. Karena saya teman tadi saya cerita itu, dia apotek begitu banyak di satu Sumbai. Dia apoteker, dia kepala dinas kalau tidak salah. Sekarang dulu dari camat, dia naik dari bawah lah, sampai ke titik itu dan jadi pengusaha juga dan tidak ada masalah. Jadi saya mendorong betul agar seluruh ASN Provinsi NTT yang punya niat, yang punya bakat, yang berkeinginan jadi pengusaha, ini waktunya nih. Mumpung situasi lagi begini ini kita bisa gerakkan dengan baik. Nanti di kantor penghubung di pusat itu kita punya, kemarin juga sudah kita diskusi panjang. Nanti seluruh kita punya sekretariat bersama Ayo Bangun NTT ini, itu ada Bank NTT kita taruh di situ satu. Ada juga nanti bikin restoran Soba Moral lah. Masa semua provinsi punya restoran, NTT harus ada punya. Kita di mana-mana cari restoran NTT susah sekali. Para NTT di mana-mana full minta ampun. Ada di Surabaya lah, di Batam, di mana-mana. Jadi kita akan bikin nanti itu ada Bank NTT 1 biji di situ, ada restoran NTT, kita akan bikin dia punya modelnya biar bagus jadi rujukan, dan nanti ada pusat promosi wisata dan investasi NTT. Jadi ini kan kita bikin ke depan, dan ini sekali lagi ini terbuka banyak peluang. Mudah-mudahan kita kerja dengan baik semua ASN agar kita bisa sama-sama maju dan sama-sama menikmati situasi ke depan yang mudah-mudahan makin baik bagi kita bersama. Ini saya bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan menolong kita semua, memberkati kita semua agar semua niat baik kita urus NTT dengan baik, urus rakyat dengan baik, kemudian juga dengan urus diri kita masing-masing dengan baik, satu sama lain sebagai ASN ini bisa kita kerjakan dengan baik. Amin.
khusus buat TTS kemarin yang ada bencana, saya sudah minta kemarin Kepala BPBD, Pak Kornelis, mana Pak Kornelis? Ya. Kita sudah bantu ya? Oke, nanti tolong dipantau terus yang bencana di TTS, nanti apa yang bisa kita bantu dengan baik, kita akan coba lakukan dengan baik. Laporan pemimpin apel. Apel bersama telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Sebelum saya meninggalkan tempat apel, saya mengucapkan kita berikan terima kasih aplaus buat Pak Alfons dan Mbak Perida. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Alfons yang mendampingi kami selama seminggu di Jakarta dan mempersiapkan berbagai bahan dengan baik, dan semoga nanti kita akan follow up dengan baik. Terima kasih buat semua ASN yang hadir, sukses dan berhasil dalam tugas masing-masing. Terima kasih. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan. Masing-masing barisan dapat membubarkan diri setelah saya istirahatkan. Selamat, teman! Gerak!